Sadar tak sadar, dalam sebuah organisasi itu seperti satu meja makan besar di tengah jamuan keluarga. Selalu ada yang sibuk merapikan piring, ada yang membawa lauk, ada yang diam saja tetapi tetap makan. Dan selalu saja ada satu yang tak tahan melihat sendok miring sedikit atau kuah tumpah setetes. Langsung ribut, langsung komentar, seakan tak bisa hidup tanpa masalah. Dalam hal ini, di ASEAN juga ada satu negara yang begitu, yakni Vietnam. Nguyen ini emang paling seneng bikin keributan dan drama, termasuk di gelaran ASEAN All-Star versus Manchester United. Ternyata ada sebuah siasat terselubung. Mungkin Erick Thohir telah menyadari ada sesuatu yang gak beres, makanya beliau tahu apa langkah yang harus dilakukan. Namun, negara tetangga lain seperti Malaysia baru menyadari. Di mana dibalik penarikan pemain yang dilakukan oleh FAM, ternyata itu bagian dari kesadaran. Pak Erick benar-benar telah membuka mata tim-tim ASEAN lain. Kini, Vietnam dan Malaysia pun jadi makin memanas, padahal tema dari ASEAN All-Star adalah solidaritas rival satu rumpun. Lantas bagaimana kelicikan Vietnam yang baru disadari Malaysia berkat Erick Thohir? Let's go kita bahas selengkapnya. Hiruk-pikuk persiapan ASEAN All-Stars, muncul badai baru yang tak bisa diabaikan. Setelah FAM alias Federasi Sepak Bola Malaysia tiba-tiba menjadi sorotan karena keputusan kontroversial mereka memicu ketegangan dengan pelatih Vietnam Kim Sang-sik. Jadi ceritanya, semua bermula dari langkah FAM yang secara mengejutkan menarik kembali dua pilar utama timnas Malaysia. Sebuah keputusan yang awalnya kita anggap biasa saja, namun siapa sangka kini menimbulkan gelombang spekulasi di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara. Seperti di Vietnam, keputusan ini disambut dengan kecurigaan dan kemarahan. Banyak yang menilai FAM sengaja mempersulit langkah sang pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik dalam membangun kekuatan tim, seolah-olah ada agenda tersembunyi di balik keputusan tersebut. Mengaitkan keputusan FAM dengan agenda yang lebih besar, yakni ingin fokus pada gelaran kualifikasi Piala Asia 2027. Di mana Malaysia dan Vietnam yang kini berada dalam satu grup bersama Laos dan Nepal di grup F, sama-sama mengincar kemenangan krusial, mengingat hanya sang juara grup yang berhak lolos langsung ke putaran final. Tak butuh waktu lama, media Vietnam pun ramai-ramai menuding Malaysia bermain curang. Salah satunya dantri.com.vn menulis dengan tajam. Lebih jauh lagi, mereka menuduh takut kalah dari Vietnam, Malaysia membuat pelatih Kim Sang-sik kesulitan. Federasi Sepak Bola Malaysia tanpa ragu menarik dua pemain kunci dari ASEAN All-Stars demi mempersiapkan duel melawan Vietnam, tulis media Vietnam dalam artikelnya. Mendengar hal ini, Presiden FAM Datuk Johari Moh Ayub akhirnya angkat bicara. Ia berdalih keputusan tersebut diambil demi kepentingan nasional yang lebih besar, tanpa ada embel-embel sengaja membuat pelatih asal Korea Selatan itu pusing. Kami tidak bisa membiarkan Dominic Tan dan Sergio Aguero memperkuat ASEAN All-Stars. Di saat bersamaan mereka punya tanggung jawab membela timnas, tegar Johari dikutip dari malayman.com. Sementara itu, sebuah pernyataan yang keluar dari sang pemain Sergio Aguero justru dengan penuh kebanggaan mengungkapkan betapa bahagianya ia dipanggil memperkuat ASEAN All-Stars dalam laga bergengsi melawan Manchester United. Dalam nada kecewa, Aguero berkata, "Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Saya sangat bangga mendapatkan kesempatan membela Asia Tenggara di laga besar ini," ungkap pemain Malaysia tersebut. Sayangnya, mimpi itu harus pupus, terkubur oleh keputusan federasi yang lebih mementingkan agenda nasional daripada pengalaman langka para pemainnya. Kini, prahara ini tak hanya memperkeruh suasana di antara Malaysia dan Vietnam, tetapi juga mencoreng semangat sportivitas yang sejatinya ingin diusung oleh ASEAN All-Stars. Ya, ini semua tentu berawal dari keberanian PSSI yang diketuai oleh Erick Thohir, di mana beliau dengan tegas menjadi federasi pertama yang menolak undangan pemain bintang utama seperti Jay, Ole maupun Tom Hee yang diinginkan ASEAN karena musim Liga Eropa telah usai. Hanya pemain lapis 3 layaknya Ferrari dan Asnawi yang pada akhirnya dikirim mewakili.
Siasat Kim Sang-sik dicurigai Malaysia. Perlu diketahui lebih dulu, dua pemain Malaysia yang pada akhirnya ditarik dari ASEAN All-Star versus Manchester United, yakni Dominic Tan dan Sergio Ezequiel Aguero. Dalam pertandingan terakhir menghadapi India, mereka dipasang sebagai starter oleh pelatih Peter Klamowski. Maka dari itu, menjelang matchday 10 Juni menghadapi Vietnam, Harimau Malaya tak ingin mengambil resiko jika kedua pemainnya dimainkan oleh pelatih rival. Kim Sang-sik bisa saja memaksa Dominic Tan dan Aguero agar keduanya tak maksimal karena dipaksakan. Atau bisa juga pelatih Vietnam menganalisa dua pemain Malaysia tersebut. Setiap kelemahan pasti akan terlihat jelas ketika dilatih secara langsung. Mungkin ini yang dikhawatirkan oleh pihak Malaysia, karena Vietnam memang rawan bermain licik. Malaysia ladeni Vietnam, kirim 5 pemain alternatif sekaligus. Melihat Vietnam mulai menunjukkan ketidakpuasan, di mana mereka menyoroti komposisi skuad yang dianggap belum mencerminkan kekuatan sesungguhnya ASEAN. Dan sasaran utama kritik mereka adalah Malaysia, membuat FAM kemudian bergerak. Mereka mengajukan 5 nama baru sekaligus sebagai pengganti, yakni Ahmad Huzaini Pie, Declan Lambert, Adib Abdul Raub, Azam Azni Murad, dan 1 pemain lagi yang masih dirahasiakan. Kami telah mengusulkan kepada Federasi Sepak Bola ASEAN 5 nama lain untuk bermain dengan tim ASEAN All Stars. Mereka adalah Ahmad Huzaimi dan beberapa pemain lainnya, kata Presiden FAM Datuk Mohjoari Ayub yang dikutip dari media Vietnam Soha.vn. Langkah ini disebut sebagai upaya meredakan ketenangan, tapi dari sudut pandang Vietnam, Malaysia terlihat seperti menghindari komitmen penuh dengan mengirim pemain, tapi bukan bintang terbaik mereka. Bahkan teman-teman aja mungkin asing dengan nama pemain Malaysia tadi, ya kan? Sinyal-sinyal ketegangan ini menyeratkan lebih dari sekedar pemilihan nama. Ada aroma gengsi, pertarungan ego antar federasi, dan kepentingan nasional yang terselip di balik logo ASEAN. Pelatih Kim Sang-sik mungkin tersenyum menerima 5 nama baru, tapi di balik senyum itu masih tersisa tanda tanya besar. Apakah ini benar-benar bentuk kerjasama atau hanya strategi untuk menjaga nama baik di atas kertas? Satu hal yang pasti, pengajuan 5 pemain Malaysia pun belum tentu disetujui oleh pihak AFF dan pihak pelatih Kim Sang-sik. Erick Thohir udah biasa dengan drama buatan Vietnam. Di saat tim-tim ASEAN udah mulai terlihat satu visi nih sama Indonesia, tapi ada satu negara yang medianya benar-benar sulit dimengerti. Siapa lagi kalau bukan Vietnam? Di mana media di sana bukannya fokus sama tim sendiri, justru hobinya julitin tim lain. Mulai dari kritik demi kritik terus mereka layangkan untuk pemilihan pemain, dominasi pelatih, hingga sikap federasi negara lain yang dianggap tak serius. Dan salah satu negara yang paling sering disebut-sebut dalam narasi mereka. Tapi kali ini, Timnas Indonesia dan PSSI sudah tak heran lagi. Kita sudah lelah dengan permainan opini yang terus dimainkan oleh media Vietnam, fans, dan pelatihnya. Sebab sejak zaman Park Hang-seo, mereka emang suka cari gara-gara kalau ada pertandingan. Erick Thohir pun sudah hafal sama Nguyen. Mungkin ini salah satu alasan beliau tak terlalu serius dalam menanggapi ASEAN All-Star. Dan PSSI juga sadar, walaupun Ferrari dan Asnawi sudah diutus oleh federasi, namun semua keputusan mereka berangkat ke ASEAN All-Star atau tidak, semua mutlak ada di tangan masing-masing pelatih. Maksudnya, jika Patrick Kluivert tidak mengizinkan, maka Erick Thohir nggak bakal memaksa keduanya untuk mewakili Indonesia. Ataupun ketika ditahan pelatih klub, maka bisa cari alternatif lain saja. Ya, pada akhirnya, Indonesia hanya ingin damai. Sepak bola ASEAN tak akan maju kalau setiap pertemuan hanya diisi saling sindir antar negara.
Cukup sudah, Indonesia ingin bicara lewat prestasi, bukan polemik drama seperti Nguyen. Kini laga melawan Manchester United belum dimulai, tapi drama internal ASEAN All Stars sudah lebih dulu jadi sorotan, dan publik pun menunggu. Tapi gimana kira-kira nasib ASEAN menghadapi skuad MU asuhan Amorim pada 28 Mei mendatang? Bisakah menunjukkan perlawanan dengan skuad seadanya? Coba ketik pendapat kalian di kolom komentar cuy.